Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, sebagai seorang muslim kan kita juga pengen ya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Salah satunya itu pengen berbuat baik gitu Pak Ustadz. Kalau sholat insya Allah ya sholat lah, kalau sendiri gitu kan tidak ada yang ganggu ya Jia. Kalau ingin berbuat baik itu kok rasanya agak gimana, berat gitu ya, terutama sama istri nih Pak Ustadz. Iya, terutama sama istri pengen berbuat baik gitu ya. Beliin apa, sekarang udah beliin itu udah jauh gitu. Paling enggak bicara yang enak gitu ya, enggak ada benturan sama istri sama anak gitu. Saya juga punya pengalaman tuh kalau istri pulang kerja bawa makanan terus ya dicuekin aja. Padahal maksudnya pengen memberikan penghargaan gitu loh, biar dia senang. Iya. Kagak dilihat dikit juga, bikin kesel juga itu. Nah, sebenarnya gimana yang begitu tuh? Gimana Pak Ustadz untuk berbuat baik itu sebenarnya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau kita sholat mau berjamaah itu bisa khusyuk, ya. Kemudian puasa yang paling nggak ganggu sekitar kita kan gitu ya, masih nyantai lah karena mengganggu hanya cuma masalah makan biasanya begitu. Cuma yang namanya berbuat baik itu kompleks dari mulai kita melihat sesuatu nggak cocok bisa komen itu bisa tidak baik. Nah, karena manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala punya mulut dan bisa komunikasi dan bisa ngomong semau-maunya, sehingga pada saat melihat atau mendengar sesuatu komen. Nah, komen yang dilarang oleh Allah Ta'ala adalah komen atau juga pakai begini ini di HP itu komen yang tidak manfaat. Itu memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, ujiannya seseorang yang berbuat baik itu ya lingkungan itu. Ujiannya apa ya? Matanya, ya telinganya, ya mulutnya, ya pikirannya, ya memori dulunya. Loh kok memori ya? Lah iya, kalau inget dulu orang yang nyakitin dia, kan gitu ya. Iya, kalau inget sama orang yang disukai, nah beda cerita kan gitu. Hatinya seneng, kecuali dia diingetin sama orang tentang orang yang dulu dia sukain, tapi sebelahnya ada istrinya atau ada suaminya, nah ketakutan jadinya ya. Benar. Jadi untuk berbuat baik di setiap saat, di setiap waktu, di setiap tempat itu tetap sulit sebenarnya, karena istilahnya kalau dalam Quran innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi berbuat baik itu tidak hanya cuma bersedekah, berinfak, ya, tapi setelah sedekah, setelah infak itu apa yang dikerjain orang itu? Kalau setelah mengerjakan sedekah sama infak kemudian dia woro-woro ngomong, itu berbuat baiknya hilang. Dia ujub, dia riak, dia bangga, hilang insya Allah. Jadi tidak ada unsur kebaikan yang dia kerjakan tersebut menjadi amal solehnya. Nggak boleh pamer ya. Nah, makanya di titik kita bersedekah atau berinfak atau membantu orang lain aja, kalau kita ngomongkan dengan rasa riak atau bangga, itu sudah tidak menjadi catatan amal soleh. Sulitnya itu malah di situ. Nah, kalau ada orang ingin berbuat baik, menasehati orang yang seperti itu gimana caranya? Begini, kalau memang pada waktu itu orang itu cerita, tidak perlu dinasehati. Kita dengar, dia dengar biasa aja. Karena apa? Di titik ini, nah ini ada satu hal.
kita itu diuji oleh Allah Ta'ala mendengar orang yang bangga dengan apa perbuatan baik yang dia lakukan dengan bangga. Kita diuji oleh Allah Ta'ala lewat orang itu. Kalau kita itu kemudian terpancing, kemudian ngomong, kita kan sama seperti dia. Kita memang kalau ditanyain, oh saya kan nasihatin, sebenarnya intinya adalah itu nasihat atau kamu sendiri merasa tahu dan merasa pinter tentang agama. Ini ada bedanya. Kecuali kita mau nasihatin tuh diem dulu sebentar. Ini saya mau bangga atau mau riak, itu kan kerasa. Wih, kayaknya saya mau dilihat bahwa saya itu orang yang baik. Nggak usah cerita, udah diem aja. Karena titik itulah setan yang ada dalam hati kita itu ngipasi untuk agar ngomong sana kan kamu lebih ngerti. Nah, pada waktu ngomong, padahal kita ingat di dalam hadis Nabi bahwa memberikan nasihat kepada saudara kita tetapi di majelis kan dilarang. Memberikan teguran, memberikan nasihat itu dilarang karena itu seperti membuka air. Jadi kita harus berpikir ke arah situ, nah, sehingga kita tahu diamlah dulu. Kecuali kalau dia tanya, kayaknya saya salah ya. Nah, baru kalau dia tanya sama kita, boleh. Nah, pada saat dia bertanya kepada kita, itulah kita berdakwah kepada teman kita atau saudara kita tersebut. Kalau dia bertanya di depan umum, apakah dijawab juga, Ustaz? Boleh, tapi harus tanya dulu. Maaf, apa nanti kalau aku jawab kamu gimana? Kamu malu apa enggak? Kalau dia jawab enggak, ya monggo. Kan seperti itu. Yang tidak boleh itu kan langsung memberikan teguran atau nasihat, itu yang tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau dia enggak ada masalah, siapa tahu nanti bermanfaat bagi kita semua, ya sudah. Kita langsung bismillah bilang yang baik dan tanpa menambah-nambahi biar kita itu lebih pintar, ya enggak perlu lah. Ya sebenarnya bilang bahwa seperti itu dilarang. Nanti kita belajar untuk tidak seperti itu. Sepertinya kita, jadi sepertinya kita yang seperti belajar. Kita itu nanti dia akan tahu insya Allah seperti itu. Jadi jangan seperti kamu yang begitu itu tidak boleh. Nah, kesannya kan dia yang salah. Tapi kalau kita mau belajar, ya yang seperti itu kita tidak boleh. Itu namanya riya. Oh, berarti diamnya seseorang pada kasus tadi itu termasuk berbuat baik itu Pak Ustadz ya? Iya, untuk diri sendiri. Karena dia kan harus punya mengerem gitu Pak Ustadz. Harus punya dalil untuk bagaimana saya harus diam, bagaimana saya harus berbicara. Kan nggak bisa asal ngomong, kan nggak bisa. Ya. Kalau mamanya Haji C, mamanya ketemu sama temennya, temen SMP, temen SMP itu nggak taunya dulu pernah deket, sampai sekarang kulitnya masih kenceng, mamanya, kan gitu, cantik lah ya. Kemudian Haji C itu inget, nih kalau aku asal ngomong kayak dulu SMP, bubar ini mulut saya. Nah, akhirnya cuma banyak diem. Menjaga omongan termasuk berbuat baik ya Pak Ustadz. Jadi banyak banget ya. Lah ya banyak, walaupun itu ketemu teman SMP. Kalau ujian itu, anggap aja ujian, terus kita menahan diri, apakah kita berpahala tuh Ustaz? Insya Allah berpahala. Semua kan itu ada nafsu yang sebenarnya kita tahu bahwa ini temanku masih cantik, kan seperti itu. Terus kemudian mulai ini ada setan kesana kemari ini udah mau macam-macam nih. Tapi kita hanya cuma bertasbih istighfar. Kemudian yang menahan diri ngomong biasa aja.